Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab tentang paragraf. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Nurfadila Damayanti. NPM saya 190401140101. Nah, paragraf adalah sebuah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya itu menjorok ke dalam atau menggunakan garis baru. Nah, nama lain dari paragraf adalah biasanya disebut adalah alinea. Yang selanjutnya yaitu kami kelompok 5 menggunakan 3 paragraf menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Ramlan. Paragraf menurut Ramlan adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat mengungkapkan satu informasi dengan pokok sebagai pengadilan. Jadi menurut Ramlan itu paragraf adalah sebuah karangan yang terdiri atas beberapa jumlah kalimat yang menggunakan informasi yang ada informasi dan juga ide-idenya. Nah, yang kedua, paragraf menurut Handayani adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide. Jadi menurut Handayani itu paragraf ada serangkaian kalimat, beberapa kalimat yang saling berkaitan, bertalian. Nah, itu akan menjadi sebuah ide, atau biasa kita sebut dengan gagasan baru. Nah, menurut Wianto, paragraf adalah serangkaian kalimat yang talian untuk membuat sebuah ide atau gagasan. Jadi menurut Wianto itu paragraf adalah kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Nah, kesimpulannya dari ketiga pendapat menurut para ahli, paragraf adalah dapat kita simpulkan dari ketiga menurut pendapat para ahli, paragraf adalah bahwa pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide dan gagasan yang baru. Nah, yang selanjutnya fungsi paragraf itu ada 5. Yang pertama, paragraf adalah sebuah kalimat yang dapat menjadi pengantar sebuah isi kalimat. Nah, jadi paragraf itu paragraf itu terdapat dalam sebuah kalimat. Nah, maksudnya paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide ya. Terus yang kedua itu mencurahkan suatu perasaan pemikiran menulis dalam sebuah karya atau kalimat. Jadi kalau kita menulis sebuah ide, mengarang cerita, pokoknya kalau kita menulis itu pasti menggunakan paragraf. Agar apa? Biar kita si pembaca itu bisa mengerti dan memahami apa isi cerita kita dengan menggunakan paragraf. Nah, yang ketiga adalah paragraf dapat membantu pembaca. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, paragraf itu sangat membantu pembaca agar bisa memahami lebih lagi gimana isi cerita tersebut. Nah, yang keempat yaitu memudahkan penulis untuk ide-ide tentang yang akan datang. Jadi paragraf itu, gunanya paragraf adalah untuk memancing ide-ide tentang yang akan kita buat. Jadi paragraf itu sangat penting dalam sebuah cerita, karena tanpa paragraf si pembaca tidak akan paham. Yang kelima yaitu dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan atau ide dan segalanya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan kan ya, paragraf itu sangat penting terutama bagi penulis. Kan gunanya menulis agar dibaca oleh orang lain. Maka dari itu, kalau kita menulis itu harus ada paragrafnya. Nah, dengan adanya paragraf, si pembaca sedikit demi sedikit akan paham, akan memahami. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Ada 4 jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah ya, tidak termasuk dalam paragraf pembuka karena karya ilmiah tidak ada paragraf pembukanya. Seperti contohnya itu makalah.
paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan, seperti makalah yang biasanya kita buat. Nah, di situ kan kita membuat paragraf pembuka seperti pendahuluan. Nah, itu gunanya untuk memancing si pembaca agar rasa keingintahuan dia semakin muncul. Yang kedua, fungsi dari jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang kedua yaitu paragraf ini paragraf isi. Paragraf ini bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Jadi contohnya paragraf isi itu seperti pembahasan. Kalau di makalah itu seperti pembahasan. Nah, di paragraf isi itu kita menjelaskan tentang apa yang kita bahas. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan. Nah, maksudnya itu biasanya itu kalau di makalah itu contohnya seperti kesimpulan, inti dari semua pembahasan yang tadi kita bahas. Yang terakhir, keempat, yaitu paragraf penghubung. Nah, paragraf penghubung ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf satu dengan paragraf. Jadi, gunanya paragraf penghubung itu sebagai penghubung antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Nah, itu saling berkaitan, saling berhubungan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu jenis kedua, yaitu jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sela Erika. Saya Sela Erika Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan bab paragraf. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasannya berada di akhir paragraf. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat. Contoh, kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI yang ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Blang, Padang, Banda Aceh. Semua warga Banda Aceh turut hadir menyaksikan serangkaian acara ulang tahun TNI yang ke-72 dengan berbagai ragam acara seperti drum band, tari saman, dan acara lainnya. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Contoh, saat brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku. Warna brownies coklatnya langsung tercium enak oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya, bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Sungguh, ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. Yang ketiga, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Contoh, anak yang pandai dalam pelajaran. Biasanya, dia akan menjadi kutu buku. Bagi siapa saja yang tidak memiliki niat untuk membaca, pasti pengetahuan tidak luas dan terbatas. Oleh karena itu, membaca menjadi hal yang penting dan biasakanlah membaca buku dengan buku yang menarik seperti buku dongeng untuk anak. Yang keempat selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Contoh,
Seorang penasehat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum, sebab jika tidak membaca buku hukum, pasti ia merasa kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Yang kelima, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah, sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Contohnya, beberapa hari yang lalu kami pergi di sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cukup cepat secara beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan, semua orang tampak gembira. Cahaya sinar matahari menyinari kami, sehingga membuat pemandangan dari dalam kacamata mobil cukup indah. Niat untuk membaca, pasti pengetahuan tidak luas dan terbatas. Oleh karena itu, membaca menjadi hal yang penting dan biasakanlah membaca buku dengan buku yang menarik seperti buku dongeng untuk anak. Yang keempat selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Contoh, seorang penasehat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum, sebab jika tidak membaca buku hukum, pasti ia merasa kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Yang kelima, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah, sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Contohnya, beberapa hari yang lalu kami pergi di sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cukup cepat secara beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan, semua orang tampak gembira. Cahaya sinar matahari menyinari kami, sehingga membuat pemandangan dari dalam kacamata mobil cukup indah.